Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu, agar segala suku bangsa datang untuk menyembah-Mu. Engkau segalanya bagi setiap kami. Hidup kami segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan seperti firman-Mu, supaya kami menjadi rumah doa. Dan sungguh-sungguh banyak orang datang menyembah Tuhan, dan mereka mendapat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Jadilah rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu. Bukakan pengertian-pengertian ilahi. Berikan pewahyuan pada setiap kami. Ajarkan kami Tuhan pengetahuan-pengetahuan yang daripada Tuhan. Sehingga kami berjalan dalam pewahyuan-Mu, berjalan dalam pengertian-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kasih karunia dan rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus, dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. Saudara, kita akan doakan pelayan Tuhan yang dilantik, ya Pak KKS atau Ketua Kelompok Sel. Arahkan tangan saudara ke depan. Ya, saya bersyukur Tuhan sedang berkarya luar biasa. Tuhan, kami bawa setiap KKS di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah panggil mereka, Tuhan yang sudah pilih mereka, Tuhan yang tolong mereka sehingga boleh melangkah buka kelompok saya. Hari ini Tuhan, tangan-Mu menjamah mereka, metrekkan Tuhan menjadi KKS yang diurapi, yang berhasil, yang daripada Tuhan, yang berkenan di hati-Mu. Tuhan yang menyertai mereka. Oh Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan memberikan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, bahkan digembalakan, dimuridkan, dilipat gandakan, juga dibangun menjadi KKS kembali. Tuhan, aku impataskan pengurapan dari Tuhan. Tuhan, kami impataskan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami impataskan kemampuan daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sesuatu yang ilahi menyertai mereka. Tuhan membuat mereka berhasil. Dan kami akan melihat hidup mereka berguna bagi kerajaan Allah, berkenan di hati-Mu, menyukakan hati-Mu, dan terus hidup dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami dan serahkan setiap pelayan Tuhan, setiap KKS dalam pertolongan, dalam mujizat-Mu, dalam keberhasilan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat bagi saudara semua yang sudah dilantik, dan Tuhan berkati senantiasa. Ya saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Hari ini saya percaya kita sudah sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi saudara juga yang sedang dilantik, tapi juga selamat bagi saudara semuanya yang keluarga Allah di berbagai tempat, baik yang ada di Madiun, baik yang ada di Ngawi, Semarang, Salatiga, Wonogiri, saudara, Klaten, saudara, Boyolali, Jakarta, Bandung, saudara. Ada juga sekarang Tangerang. Beri tepuk tangan saudara, ini baru saudara. Lalu Yogyakarta, Purwokerto, saudara. Lalu juga Magelang, lalu juga Samarinda. Saudara, sedang diberintis juga ya Balikpapan. Beri tepuk tangan untuk Balikpapan. Yang sekarang sedang dirintis juga Sangatta juga saudara. Lalu juga Jayapura. Bahkan lebih daripada itu, saya ucapkan selamat juga bagi saudara yang sedang mengikuti yang menjadi jemaat keluarga Allah dengan gereja internet global gitu saudara, sampai di dunia saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Lah saudara, kita sedang masuk bulan yang luar biasa, tahun yang luar biasa, bulan yang luar biasa, karena tahun global blessing. Bahkan dalam bulan ini kita sedang diberi firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali, yaitu living in favor, hidup dalam
kebaikan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan terus datang dalam kehidupan kita. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Kita sudah seri 1, seri 2, sekarang kita masuk seri yang ketiga, saudara. Ya, temanya khusus hari ini adalah people of prayer, atau umat yang berdoa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara, karena juga termasuk doa akan mendatangkan favor Tuhan datang dalam kehidupan kita. Gereja, saudara, kita harus menjadi gereja yang berdoa. Minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara, luar biasa, ada 2 hal, saudara, yaitu kecapi dan, saudara, ya, doa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya akan bacakan Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Saudara, sekalipun ya minggu yang lalu sudah dibaca, tapi saya percaya ini penting. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, bersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan, ya, kitab itu dan membuka meter-meternya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, 24 tua-tua ini berbicara atau menggambarkan 12 suku Israel, tapi juga 12 rasulnya Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Jadi gambaran orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Kita ingat tadi dikatakan, ya, 1 tangan membawa kecapi, saudara. 1 tangan membawa apa tadi, saudara? Membawa apa, saudara? Apa, saudara? Cawan emas. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Kita sudah belajar minggu yang lalu, saudara. Kecapi itu berbicara tentang apa, saudara? Penyembahan yang luar biasa, saudara. Penyembahan kita sudah belajar. Oh, penyembahan itu sangat menyukakan hatinya Tuhan. Penyembahan itu sangat memberkati hatinya Tuhan. Saat kita hidup sebagai penyembah bagi Tuhan, hidup kita itu memberkati hatinya Tuhan, menjadi orang yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan, sehingga ada favor datang dalam hidup kita, sehingga ada perkenanan Allah, sehingga ada kemurahan Allah, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan disiapkan datang dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar ini. Nah, hari ini kita akan belajar yang satunya, yaitu cawan emas berbicara apa? Doa. Doa orang-orang kudus, doa orang-orang percaya, doa orang-orang benar. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Di 1 tangan kecapi penyembah, saudara. Di 1 tangan doa. Artinya kalau dibuat mudah, saudara, ya. Kalau dibuat mudah, kita orang percaya harus, saudara, ada 2 itu. Yang satu adalah, saudara, sebagai penyembah, tapi juga sebagai pendoa di hadapan Allah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, dan itu sesuatu yang seimbang. Saya mau mengajarkan ini lebih dulu, saudara, iya, supaya saudara bisa mengerti. Saya tadi sudah katakan, kecapi, saudara, itu berbicara sedang memberikan sesuatu pada Tuhan, memberikan penghormatan, saudara, memberikan, ya, pujian bagi Tuhan, memberikan penyembahan bagi Tuhan. Itu sangat memberkati hati Tuhan, sangat menyukakan hati Tuhan, sangat berkemenang pada Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan, saudara, anugerah berkat karena dia merasa sangat diberkati. Tapi ingat, saudara, harus ada kedua, yaitu doa. Minta supaya berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh nyata datang dalam kehidupan kita. Itu sungguh-sungguh nyata terjadi dalam kehidupan kita. Itu sungguh-sungguh nyata kita bisa terima, saudara. Saya akan bacakan Yakobus pasal 2 ayat yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat kedua. Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya
Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Dikatakan di sini, karena kamu tidak berdoa. Saudara tangkap dulu. Karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan kamu ingin sesuatu, kamu berharap dapat sesuatu, saudara. Oh, dikatakan lalu berjuang, lalu tidak memperolehnya, saudara. Lalu marah, saudara. Lalu ada pertengkaran, saudara. Lalu ada banyak perkelahiannya, saudara. Dikatakan tetap saja tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Saudara tangkap ini pelajaran, ya penting sekali. Karena kamu tidak berdoa. Saya ulangi sekali. Karena kamu tidak berdoa. Artinya supaya kita mendapat sesuatu yang kita inginkan, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sudah Tuhan sediakan tadi, saudara, harus berdoa, harus diminta pada Tuhan, harus diminta. Tuhan ingin kita itu meminta apa yang sudah disediakan. Tuhan ingin kita itu meminta apa yang sebetulnya Tuhan ingin berikan. Sekalipun sudah disediakan oleh Tuhan, sekalipun Tuhan itu ingin memberi pada kita, dengar, Tuhan berkata, ya kita minta. Nah, kita berkata, mintalah, maka engkau akan diberi, saudara. Mintalah supaya engkau diberi, saudara. Nah, di sini katakan ada kerinduan, ada keinginan, saudara. Oh, saudara, berjuang tapi tidak dapat apa-apa, usaha tidak berapa-apa, sampai bertengkar dalam keluarga, sampai bertengkar di dalam ya studi atau tempat kerjanya. Oh, berjuang nggak dapat apa-apa, saudara. Tetap tidak bisa mencapai karena tidak berdoa. Ayat ini tidak sedang dikatakan kepada orang dunia. Ayat ini, saudara, sedang dikatakan pada orang Kristen, kepada orang percaya, kepada orang yang dicintai oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan terus ingin dapat sesuatu, oh tidak dapat apa-apa, marah-marah, nggak dapat apa-apa, sampai bertengkar, tetap nggak apa-apa, ingin mencapai, nggak pernah mencapai, nggak dapat apa-apa. Dengar, firman Tuhan sedang mengingatkan, karena kamu tidak berdoa. Artinya harus berdoa, harus diminta, saudara, supaya itu datang dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Yohanes 16 ayat 24, saudara. Iya, Yohanes 16, saudara, ayat 24, saudara. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang pilihannya, murid-muridnya sendiri, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih, yang dipersiapkan untuk menjadi rasul, yang dipersiapkan untuk mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, yang paling dipilih oleh Tuhan dari semua yang lain. Tapi Tuhan berkata seperti ini tadi, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu, ya apapun dalam namaku, mintalah. Tuhan berkata, minta, harus minta. Dikatakan kepada anak-anak Tuhan, harus minta. Kepada pelayan Tuhan, harus minta. Bahkan kepada pilihan Tuhan, harus minta. Dipersiapkan untuk jadi rasul, harus minta. Saudara, mintalah, maka kamu akan menerima. Saudara dengar, kalau dijelaskan lagi seperti tadi, nggak minta, nggak menerima. Kenapa kamu nggak menerima? Kamu berharap tetap nggak menerima. Kamu menginginkan tidak menerima, kamu berjuang tidak menerima, sampai marah-marah tetap tidak menerima, sampai bergumul tetap tidak menerima, nggak pernah mencapai tujuannya karena tidak berdoa. Sekarang Tuhan Yesus kata, mintalah. Dikatakan, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Artinya supaya engkau dapat lalu penuh sukacitamu. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ingin jelaskan lagi kepada saudara, kenapa dikatakan orang percaya satu tangan adalah kecapi, praise and worship, pujian penyembahan, itu memberi kepada Tuhan. Saudara tangkap dulu, memberi pujian, memberi penyembahan, memberi pemujaan, memberi ucapan syukur, itu memberi kepada Tuhan yang memberkati hatinya Tuhan, sehingga menjadi kesukaan dari Tuhan. Akhir zaman Tuhan akan pulihkan Pondok Daud, praise and worship, saudara. Oh, dikatakan kalau itu dipulihkan, Tuhan siap akan memberkati luar biasa. Ini memberi, Tuhan mempersiapkan berkat. Tapi Alkitab berkata, yang satunya harus ada
cawan emas. Doa, 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 doa. Firman Tuhan berkata, kamu nggak pernah dapat karena tidak berdoa. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, mintalah, mintalah, supaya kamu menerima, supaya kamu sukacita. Minta, minta. Itu satu keseimbangan. Satu, pujian penyembahan, menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan mempersiapkan sesuatu, lalu juga harus diminta. Bangun kehidupan doa, jadi pendoa. Karena tidak ada yang bisa yang terjadi luar biasa kalau kita tidak meminta atau tidak berdoa. Saya ingin mengajak saudara lihat tentang Elia. Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara tangkap dulu. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sama dengan kita, nggak ada bedanya. Dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Saudara tangkap dulu. Elia itu seperti kita, dikatakan. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Karena dia berdoa sungguh-sungguh, minta hujan jangan turun. Maka hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, saudara dengar, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini suatu yang luar biasa. Elia itu sudah dipilih oleh Tuhan, Elia itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk tugas ini. Karena saat itu umat Allah sedang hidup dalam dosa. Tuhan ingin Allah lakukan sesuatu, yaitu 3,5 tahun gak ada hujan. Setelah itu baru ada hujan. Dia pakai Elia, dia pilih Elia, sudah disebabkan itu yang direncanakan Tuhan, itu yang dijanjikan Tuhan, dan itu perintah Tuhan kepada Elia. Tapi sekali lagi ayat ini berkata, Elia berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun. Karena dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, belum tentu terjadi, mungkin tidak terjadi. Lalu waktu-waktunya sudah datang, saudara, sudah selesai saatnya itu, dikatakan Elia berdoa pula, dikatakan, supaya hujan turun, maka hujan juga turun. Jadi bisa terjadi karena doa. Sekalipun sudah direncanakan Tuhan, sekalipun sudah diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun sudah disiapkan oleh Tuhan, Tuhan ingin kita tetap memintanya. Minta, maka engkau akan mendapat, saudara. Itu satu yang luar biasa. Saja saudara tangkap 2 pengertian ini. Satu, menjadi penyembah bagi Tuhan, tapi juga doa. Mintalah, sekalipun Tuhan sudah berjanji, tetap minta, saudara. Sekalipun Tuhan sudah sediakan, tetap mintalah. Dikatakan, tadi dikatakan, enggak minta, enggak dapat apa-apa. Yang diharapkan, yang diinginkan, yang diperjuangkan, tetap enggak dapat. Tuhan berkata kepada rasulnya, pilihannya, orang yang sudah dipersiapkan, yang sudah dapat janji, tetap mintalah. Mintalah dalam namaku, mintalah dalam namaku, supaya engkau mendapat, supaya engkau bersuka cita. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Demikian juga dalam selamatkan jiwa juga sama. Tuhan sudah janjikan ini tuaian besar. Ini akan terjadi hujan awal, hujan akhir. Ini saatnya Indonesia, saudara. Kairos untuk Indonesia. Saatnya Tuhan berkarya luar biasa. Saatnya akan ada hujan petobatan, hujan keselamatan. Saatnya saudara dipakai secara luar biasa. KKS, ketua kelompok saya akan diberi pengurapan, selamatkan jiwa luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi tetap harus berdoa, saudara. Didoakan, berdoalah. Saya ajak saudara berdoa. Melalui hidup saudara orang lain bisa diselamatkan. Berdoa supaya Tuhan berkati saudara dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berdoa dan berdoa supaya keluargamu diselamatkan. Berdoa supaya seseorang yang saudara gumul rindu dia diselamatkan, sungguh diselamatkan. Berdoa. Itu sebabnya kita buat kartu penuai. Saudara masih ingat saudara ya? Kartu apa saudara? Penuai. Tujuannya apa saudara? Berdoa. Orang itu
didoakan terus pada Tuhan. Saudara bisa pakai kartu itu, minta saudara, tanya Tuhan, siapa Tuhan yang kau ingin aku perjuangkan, aku doakan supaya orang itu bisa diselamatkan. Lah, kalau saudara ingat namanya, tulis di kartu itu, doakan. Selebihkan Alkitab, waktu buka Alkitab ingat, doakan saudara. Oh, kalau saudara pakai elektronik bisa juga difoto. Kalau setiap saudara buka, doakan keluarga saudara, doakan seseorang, doakan. Dan nanti saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang selamatkan jiwa dan punya pahala, punya upah di surga. Tanpa doa kita tidak mungkin bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan manusia, bahkan untuk banyak hal yang lain. Ada masalah rumah tanggamu misalnya, jangan hanya iman, percaya Tuhan tolong, percaya jangan, doakan keluargamu, doakan keluargamu, doakan keluargamu, doakan keluargamu, saudara. Ya, saudara sakit, nggak cukup hanya ya percaya saja, tetap harus minta, doakan ya kesembuhan, doakan mujizat, doakan bisnis saudara, doakan, berkati dalam doa, minta pada Tuhan anugerah itu saudara, dan saudara akan dapat kasih karunia, anugerah dan berkat yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus pernah memberi satu perumpamaan, jangan jemu berdoa. Ada seorang ibu datang pada seorang hakim yang lalim. Hakim itu sebetulnya tidak mau menolong, tapi karena dia terus meminta tolong, terus meminta tolong, terus minta tolong. Pagi minta tolong, siang minta tolong, sore minta tolong, malam minta tolong, besok pagi lagi minta tolong, siang minta tolong, sore minta tolong, malam minta tolong. Akhirnya hakim yang lalim saja dikatakan hatinya bisa ya tergerak, daripada aku diganggu terus, aku kabulkan saja, aku berikan pertolongan saja, selesai. Apalagi Bapakmu di surga, kata Tuhan Yesus. Apalagi Bapak kita di surga yang ingin memberkati, yang sudah sediakan berkat, yang sudah sediakan mujizat, yang sedang sediakan kesembuhan, sedang sediakan pemulihan rumah tangga. Kalau kita doa, kita akan dapat. Maka Yesus berkata, mintalah supaya engkau mendapat, supaya kamu bersuka cita. Amin. Jadi saat ini apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Minta, doa, bangun kehidupan doa saudara. Bahkan doa yang tidak jemu-jemu saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua saudara, yaitu ya fundamental doa yang berkuasa. Artinya kita harus mengerti dasar-dasar doa yang penuh kuasa. Oh saudara, kunci-kunci doa yang luar biasa. Rasa doa yang menjamah hatinya Tuhan saudara, sehingga doa-doa itu sungguh-sungguh menyentuh hatinya Tuhan. Doa-doa itu bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Ada kuasa menerima jawaban doa saudara. Kita harus mengerti rahasianya saudara. Saya bacakan Markus 11 ayat 24. Ini bisa menjadi salah satu dasar yang luar biasa. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, ini Tuhan Yesus yang sedang mengajari saudara, apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan, ya, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, percaya telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dikatakan, waktu engkau minta, percaya sudah terima, hal itu akan diberikan kepadamu. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, saudara, itu persiapan hati. Saya ulang sekali lagi, persiapan hati. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta. Saya ulangi, apa saja yang kamu saudara minta. Dalam bahasa Inggris kata minta diterjemahkan sebagai ya desire atau keinginan. Apa saja yang kau minta, apa saja yang menjadi keinginan hatimu saudara, dikatakan seperti itu saudara, ya itu nanti akan menjadi satu sarana yang luar biasa saudara dapatkan. Dari ayat ini bisa petik berapa pelajaran, tapi pertama saya ingin petik yang pertama, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu inginkan. Kalau bicara keinginan itu bukan otak saudara, keinginan itu bicara tentang hati. Rahasia doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dari hati.
hati, saudara. Dari hati. Dan saudara, keinginan yang menyala-nyala. Keinginan yang menyala-nyala. Keinginan yang menyala-nyala. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Saya ingin memberikan contoh yang pertama, saudara. Saudara ingat Bartimeus, ya, si buta itu, saudara. Satu kali Tuhan Yesus sedang lewat di daerahnya, saudara. Lalu waktu dia mendengar ada Yesus yang sedang lewat di daerahnya, maka dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab berkata, dia ditegur oleh murid-muridnya, jangan ribut, jangan ganggu guru. Guru lihat jalan terus, dia nggak mau berhenti, dia nggak mendengar atau tidak mau mendengarkan engkau, tidak mau berhenti untuk engkau. Sudah, jangan ribut, jangan ganggu guru. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Siapa ingat, saudara? Ini sangat terkenal. Dikatakan dia teriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Betul, saudara? Dia gak berhenti, saudara. Kenapa? Dalam hatinya punya keinginan yang sungguh-sungguh, saudara. Sehingga membuat dia apa? Berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Dalam doa yang pertama yang harus kita pelajari, harus keluar dari hati yang punya keinginan yang sungguh-sungguh. Keinginan untuk hidup berkenan pada Tuhan. Keinginan untuk jadi berkat. Keinginan untuk mengalami kesembuhan. Keinginan untuk bangun rumah tangga yang bahagia. Keinginan untuk mengalami pemulihan dalam hidup. Keinginan untuk dapat mujizat. Harus diawali dari keinginan. Maka teriakan Bartimeus, saudara, menjamah hati Tuhan. Teriakan Bartimeus dari hati yang punya keinginan besar, membuat Tuhan Yesus berhenti. Keinginan Bartimeus yang begitu besar hanya membuat Tuhan Yesus mengabulkan apa yang dia inginkan. Dimulai dari keinginan. Hati kita, keinginan, 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 keinginan. Ya, saya tambah lagi, saudara. Ya, apalagi khususnya saudara mencocokkan keinginan saudara itu juga cocok dengan keinginan hatinya Tuhan. Harus juga sinkron. Jangan doa, Tuhan supaya judiku menang. Ya Tuhan gak dengar, saudara. Aku ingin sekali menang. Ya gak didengar, saudara. Tuhan supaya istrinya itu loh, Tuhan, oh bisa aku ambil jadi istriku. Ya gak didengar, saudara. Doa punya keinginan yang besar, tapi sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan itu ingin menolong kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Minta kesembuhan, itu sesuai. Minta pemulihan rumah tangga, itu sesuai. Minta untuk jadi berkat, saudara, diberkati jadi berkat, itu sesuai dengan keinginan, saudara. Saya percaya kalau itu yang saudara panjatkan, ya sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara mudah mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengajukan proposal, ya presentation, atau kalau dibuat mudah lah, sampaikan keinginan kita. Tadi pertama punya keinginan, sampaikan keinginan kita, bahkan keinginan yang jelas, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Sampaikan keinginan, sampaikan keinginan. Tadi kita sudah baca ada keinginan, saudara. Mungkin saya baca lagi, ya. Yakobus tadi 4 ayat 2, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, hanya ingin saja tetap tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, ya. Lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa, tetap tidak memperoleh karena hanya ingin saja. Lah, perlu langkah berikutnya adalah apa, saudara? Karena kamu tidak memperoleh, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu sampaikan sungguh-sungguh, bukan hanya keinginan, bahkan disampaikan. Bahkan kalau saya boleh katakan, bukan hanya sekedar disampaikan, sampaikan keinginanmu dengan jelas. Saya ulangi sekali lagi, sampai keinginan saudara dengan jelas. Saya ingin bacakan sedikit apa yang dialami oleh Bartimeus tadi. Markus 10 ayat 51 52. Karena ini kata-kata penekanan. Markus 10 ayat 51 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang
kau kehendaki supaya aku berbuat padamu. Saudara dengar dulu. Yesus itu tanya, apa yang kau inginkan supaya aku berbuat untukmu? Dia itu orang buta, gak bisa melihat. Teriak, Yesus, kasihanilah aku, tolonglah aku. Secara normal orang itu sudah tahu. Bahkan Tuhan itu maha tahu, saudara. Dia sudah tahulah kebutuhannya apa, saudara. Tapi tetap Tuhan Yesus tanya, apa yang kau inginkan aku berbuat bagimu, saudara? Oh, Tuhan ingin dia menyampaikan sesuatu yang jelas, spesifik. Jadi bukan Tuhan berkati seluruh hidupku, titik gitu, tidak. Ada masalah tentang apa yang perlu saudara minta pertolongan. Ada pergumulan apa yang saudara inginkan. Saudara berharap, misalnya lah dapat jodoh lah. Jangan hanya Tuhan dapat jodoh. Jodoh seperti apa? Nanti dikasih Tuhan, Tuhan gak cocok dengan hatiku. Ya beda lagi saudara. Jadi ya sampaikan yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita dengan lebih jelas, dengan lebih detail saudara. Itu akan ya jadi satu yang luar biasa. Kalau saudara banyak belajar bukunya Pendeta Yonggi Cho, karena saya sejak awal banyak belajar dengan dia praktekkan ini saudara. Dia praktekkan dimensi keempat. Kalau dia minta, tidak hanya sekedar minta, berkati saja, ini saja. Enggak, sukses saja. So, di bidang apa yang sedang saudara perjuangkan? Oh, apa yang sedang saudara itu kan? Saudara sampaikan dengan jelas. Dia berkata, dulu dia enggak punya apa-apa, saudara. Di rumahnya kosong, saudara. Enggak punya kursi, meja, enggak bisa punya tempat tidur saja, enggak punya. Dia asal minta saja, enggak dapat. Akhirnya sampai dia diajar Tuhan, minta meja seperti apa, minta kursi seperti apa, minta tempat tidur seperti apa, minta mobilnya seperti apa, dengan detail, dengan jelas. Akhirnya Tuhan mengabulkan sesuai dengan tadi keinginan. Oh, yang dijelaskan pada Tuhan. Kalau saudara lihat, ini juga sama. Bartimeus, saudara perhatikan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jelas sekarang, bukan dikasihani saja. Kasihani tentang apa? Ditolong tentang apa? Tapi supaya bisa melihat, supaya matanya bisa melihat, supaya sembuh dari buta. Jelas. Betul saudara? Betul saudara? Ayat 52 saudara lihat, baru Tuhan Yesus bertindak. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Waktu dia sampaikan dengan jelas apa yang dia minta, apa yang dia inginkan kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab sesuai dengan permintaan yang dia sampaikan, sesuai dengan perkataan yang disampaikan, yang diinginkan kepada Tuhan. Lakukan, Tuhan bertindak, Tuhan melakukan, dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satu saudara, ya jelas juga harus untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itu satu yang luar biasa, ya, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita minta itu satu yang luar biasa sekali. Sekarang yang ketiga saja, saudara. Ya, ucapan syukur, saudara. Ya, ucapan syukur. Saya ingin mengajak saudara baca tadi. Ya, yang pertama, saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa. Lukas 6 ayat 38. Ini ayat pertama, saudara. Lukas 6 ayat 38. Nanti saudara bisa dapat sesuatu. Ya. Oh, ini ayat-ayat yang baru ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan apa? Coba saudara ikut jawab. Berilah dan kamu akan apa? Diberi. Saudara dengar. Banyak orang kadang-kadang terbalik. Berkati aku supaya aku bisa jadi berkat. Nunggu diberkati dulu. Berilah aku Tuhan, nanti aku memberi. Tapi kalau saudara bisa petik pelajaran senantiasa, urutannya Tuhan itu beda. Kita itu sering terbalik dari konsep Tuhan, sehingga akhirnya kita nggak pernah dapat karena terbalik. Ya, hukumnya adalah
berilah, maka kamu akan diberi. Hukum tabur tuai juga sama, nggak bisa tuai, tabur nggak bisa. Awalnya tabur, kamu akan menuai. Jangan sampai terbalik. Waktu kita berdoa, saudara, ya dikatakan ucap syukur lebih dulu. Belum menerima, sudah mengucap syukur lebih dulu. Belum dapat mengucap syukur lebih dulu. Katakan, Tuhan terima kasih. Aku tahu akan terima. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih. Mengucap syukur, saudara. Ya, nanti malah memberi. Jangan sungut-sungut, saudara. Jangan menunggu juga, saudara, untuk mendapat. Kadang-kadang orang syukur, bersaksi, nunggu dapat dulu. Tapi di sini saudara saya ajak, ya bisa tahu, ya urutan. Jangan sampai terbalik. Dikatakan saudara, berilah, kamu akan diberi. Dan saudara perhatikan, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu, ya, pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Tapi konsepnya berilah, nanti kita diberi. Berinya itu berlimpah-limpah, saudara. Takaran yang luar biasa, saudara. Jangan ingin diberkati dulu baru memberi. Jangan ingin nuai dulu baru nabur. Jangan niru orang lain baik dulu baru kita mau baik dengan dia. Salah dalam kehidupan, dalam persahabatan, dalam rumah tangga. Kita yang baik dulu, nanti baru kita terima kebaikan dari dia, saudara. Jangan kalau dia sudah baik, baru kita baik. Kalau dia mau mengampuni, baru saudara mengampuni. Jangan terbalik. Kita mengampuni dulu, kita berbuat baik dulu, baru nanti orang lain jadi baik. Amin. Amin, saudara. Tadi yang saya katakan Wahyu 5 ayat 8. Ini yang tadi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungguhlah 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing, sekarang saudara perhatikan ya, masing-masing memegang satu apa? Satu apa? Satu apa? Coba disebut saudara, satu apa? Kecapi. Saudara dengar, tadi saya sudah sebutkan. Kecapi itu memberi hormat pada Tuhan, memberi pujian pada Tuhan, memberi penyembahan pada Tuhan, memberi, saudara, respect pada Tuhan, memberkati hatinya Tuhan lebih dulu. Baru yang berikutnya, saudara, tangan satunya lagi apa? Cawan emas, baru meminta. Ini kelihatan sepele, ini ada urutannya. Kecapi dulu, baru cawan emas. Tidak dibalik. Tuhan senantiasa begitu. Ada urutan. Hukum pertama tetap Allah dulu, baru hukum kedua sesama. Dibalik nggak akan jadi. Saudara tahu hukumnya, jangan sampai dibalik dulu. Tuhan selalu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain itu diberikan sendiri. Betul nggak saudara? Nggak bisa yang lain dulu. Oh sudah sukses baru cari kerajaan Allah. Sudah cukup baru melayani. Sudah semua baru untuk Tuhan. Jangan terbalik. Ini hukum. Waktu saudara berdoa, ucaplah setelah minta, ucaplah syukur. Karena punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menolong kita. Punya Tuhan yang Maha Kuasa yang mau menolong kita. Mengucap syukur. Justru dikatakan, nanti kita dapat. Caplek sebelah, jangan terbalik. Kata, jangan terbalik. Kasih tahu sebelah saudara, jangan terbalik. Amin saudara. Lalu yang berikutnya saudara, yaitu menerima jawaban doa, yaitu dengan iman lah saudara. Mulai dengan yakin, setelah mengucap syukur bertindak. Terima dengan iman, terima dengan yakin, terima dengan yakin. Sekalipun belum mendapat juga diterima dengan yakin. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Ini ayat tadi saudara masih ingat. Apa saja yang kamu minta. Kamu minta apa? Kesembuhan. Kamu minta apa? Pemulihan keluarga. Kamu minta apa? Ya, pertolongan masalah studi saudara. Kamu minta apa? Masalah pekerjaan, keuangan. Kamu minta apa? Masalah pelayanan. Kamu minta apa? Jodoh. Kamu minta apa? Saudara, anak. Kamu minta apa? Mujizat, pertolongan daripada Tuhan.
Ya, semua dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Saudara dengar, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Saudara tangkap dulu. Ini secara fisik belum menerima, tapi dikatakan semua yang saudara minta, saudara punya keinginan tadi minta, sekarang percaya telah menerima. Saudara dengar, percaya telah menerima. Ini yang mengajari Tuhan Yesus, saudara. Percaya telah menerima, maka hal itu akan diberikan padamu. Baru karena punya iman seperti ini, saudara, maka akan diberikan padamu. Pertama minta, lalu percaya telah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Siapa yang percaya petunjuk Tuhan Yesus pasti benar, gak bisa keliru, angkat tangan. Siapa yang percaya? Lah ini petunjuk Tuhan, lebih dari otak kita, lebih dari apapun, saudara. Tuhan berkata, apa saja yang kamu doakan, minta, inginkan, percaya menerima, lalu ketiga akan diberikan kepada engkau. Ini suatu yang luar biasa, saudara. Kenapa? Allah itu roh. Saya sudah sering mengajar, saudara. Kalau saudara menang di alam roh, saudara akan menang di alam nyata. Kalau saudara sudah bisa dapat terima di alam roh, ini yang diajarkan Tuhan begitu. Allah itu roh. Saudara minta pada Tuhan, Allah itu roh. Terima dalam roh saudara, maka itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan lahiriah saudara. Terima dulu dalam roh. Semua yang lahiriah, yang kelihatan, ini diciptakan oleh Allah, roh yang tidak kelihatan. Saya ulangi, alam semesta yang kelihatan diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Allah itu roh yang tidak kelihatan dengan mata lahiriah. Itu tercipta. Bahkan kita juga, otak kita, kepandaian kita nggak kelihatan. Tapi banyak barang-barang yang diciptakan yang kelihatan sekarang. Baik itu handphone, baik itu apapun, mobil canggih apapun, diciptakan oleh pikiran yang tidak kelihatan. Apalagi Allah sang pencipta bisa dapat, saudara, dalam alam roh, saudara, maka dalam alam nyata. Itu sebabnya Tuhan berkata, terjadi sesuai dengan apa? Imanmu. Terjadi sesuai dengan apa? Imanmu. Terjadi sesuai dengan apa? Imanmu. Iman itu belum menerima secara lahiriah, tapi percaya sudah menerima. Waktu saudara sudah menerima di alam roh, maka dalam alam nyata itu terjadi. Amin, saudara. Amin, saudara. Maka nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Saya ngikuti grup spesial Sabtu. Saya lihat satu hari itu bisa ratusan. Betul, kalau saya lihat langsung ratusan. Betul, saudara. Ini sekalian saran ya. Ya dianggap saran, dianggap nasihat, dianggap nyablek sidik ya boleh. Kalau cerita makan, panjang lebar. Yang nanggapi makan di sini sampai ada fotonya macam-macam, saudara. Betul? Kalau cerita tentang gangdo juga sama. Kalau Wendy sama Bu Bebo ngirim firman, ngirim kesaksian, saya lihat hampir nggak ada yang jawab. Satu atau dua saja. Loh betul kok? Ayo dibuka sekarang kalau salah. Betul nggak? Saya lihat selfie ngisi di situ, Wendy di situ, ya paling ya apanya satu, amin sudah, atau dua. Tapi kalau sudah cak, wah panjang lebar. Caknya di mana, modelnya apa? Wah harganya, wah di sana, wah panjang lebar. Ya toh ya, belum lama 1-2 hari yang lalu kan ribut soal dolar. Krusnya, ini gimana? Nanti kalau sampai 15, nanti sampai 16. Banyak sekali toh saudara, betul nggak saudara? Wah jadi bingung, ini gimana? Uangku sudah terlanjur tak jual semua dolarnya. Wah ini gimana? Aku belinya semua pakai dolar. Wah itu kalau itu, wah nyambung. Bisa puluhan, bisa sampai 100, 200. Kadang pernah loh, hampir 300 ya. Dalam satu 300 lebih. Tapi praktekkan seperti tadi. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan kebenaran, semua diberikan pada saudara. Lalu praktekkan. Saudara dengar, Tuhan sudah berkata global blessing. Tuhan sudah berkata favor, Tuhan datang. Tuhan sudah berkata ini kairos untuk Indonesia. Terima dulu dalam hati saudara. Terima di dalam hati saudara. Jangan keadaan. Keadaan ini kelihatannya seringkali gak baik, saudara. Tapi justru kita, iman kita merubah keadaan.
Saudara masih ingat Tuhan berkata tentang Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, kondisinya makin parah, istrinya mandul, dan dia makin tua, istrinya makin tua, makin gak mungkin, makin gak mungkin, makin gak mungkin, makin gak mungkin. Tapi Alkitab berkata, Abraham tetap percaya, bahkan membangun hatinya dengan iman percaya. Bahkan akhirnya saudara, dia terus pegang firman Tuhan. Dan ternyata oleh kepercayaannya, Tuhan berkenan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu dijawab doanya, lalu dia menjadi bapak bangsa-bangsa. Dia diberkati luar biasa. Kita jadi anak-anaknya secara rohani. Tadi nggak tahu dikeluarkan nggak ya. Hari ini tadi saya lihat BCA jualnya 13.300. Mau buat contoh ya. Tapi itu hanya tadi gambaran saja. Coba, ayo grup ini caplek. Besok yang rohani lebih banyak. Jangan yang lain. Boleh semua, tapi bisa kita masuk yang lebih memberkati lagi. Amin. Amin, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Sekarang yang kelima, saudara, yang kelima. Muliakanlah Tuhan, saudara. Ya, dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sudah itu pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Kita minta pada Tuhan, bukan hanya disembuhkan, tapi hidup kita, tubuh yang sehat bisa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk selamatkan jiwa. Kita minta saudara, rumah tangga dipulihkan. Lalu jangan hanya itu, pakai rumah tangga yang sudah dipulihkan, memulihkan rumah tangga yang lain saudara. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau saudara punya konsep yang diminta adalah untuk memuliakan Tuhan, saya percaya menjamah hatinya Tuhan. Karena ini akan untuk Tuhan. Karena ini akan punya arti yang besar bagi kerajaan Allah. Mengetuk hati Tuhan dan akan dikabulkan. Saudara perhatikan. Pertama, ya, Hana misalnya minta anak dan dia berkata, Tuhan beri anak. Nanti anak ini menjadi milik Tuhan. Jadi hambamu. Tuhan kau pakai semuanya. Betul? Puluhan tahun belum dijawab. Tapi saat itu menyentuh hatinya dijawab. Saya ngalami saudara. Pak Jonathan itu sebetulnya hasil bernasar seperti ini. Saat itu ya karena istri saya keguguran, dokter berkata, ini harus cepat mengandung lagi, punya anak. Kalau enggak lewat, nanti malah sulit, jadinya sulit. Nah saat itulah ya saya tergerak dengan isi minta Tuhan berikan anak. Nanti anak ini milikmu. Nah ternyata seperti itu bernasar. Bernasar itu punya kekuatan lebih saudara. Didengar oleh Tuhan, diberikan dan memang sungguh. Ya Pak Jo dipakai oleh Tuhan, Samuel dipakai oleh Tuhan. Karena ada untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara ingin rumah, ngomong dengan Tuhan, Tuhan nanti dipakai kelompok saya Tuhan. Supaya aku bisa ya selamatkan jiwa ya di rumah ini. Kalau saudara minta kendaraan, jangan hanya minta kendaraan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan nanti untuk pelayanan, nanti untuk jemput orang, datang ke gereja, minta gitu saudara. Oh saudara minta lulus, Tuhan kepandianku besok untuk memuliakan kau. Aku jadi dokter, juga dokter untuk Tuhan. Aku jadi notaris untuk Tuhan. Aku jadi pengusaha untuk Tuhan juga. Aku jadi apapun, untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, saudara lihat, ini maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, ya dipakai untuk Tuhan. Saudara, saya percaya itu satu yang luar biasa. Saudara, ya minta pengurapan kesembuhan, imani, tapi dipakai untuk memuliakan Tuhan, selamatkan. Itu luar biasa. Sekarang yang terakhir, seperti apa gambaran kehidupan umat yang berdoa itu? Jadi orang yang berdoa, hidup dalam doa, itu seperti apa saudara? Saya bacakan dulu Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api
untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini adalah pola dari Tuhan. Orang yang suka berdoa adalah orang yang suka minta tuntunan dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan. Pola ilahi tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, saudara. Yang pertama adalah Tuhan bergerak di depan kita. Saudara dengar dulu, saudara. Yang kedua, saudara, adalah mereka berjalan mengikuti Tuhan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mau menuju tanah Kanaan yang luar biasa, yang makmur, yang penuh madu dan susu, yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya bisa mencapai sana, bahkan supaya bisa mendapatkannya, supaya bisa memperolehkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka nggak bisa jalan sendiri. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api itu jalan, mereka ngikuti. Kalau tiang awan api itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau tiang awan api itu ke kanan, mereka harus ikut ke kanan. Kalau tiang awan api itu ke kiri, mereka harus ikut ke kiri. Maju, bahkan berhenti berapa lama, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang hanya 1 minggu, kadang-kadang hanya 1 hari, mereka ngikuti. Artinya hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam petunjuk Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Baru mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Baru mereka bisa sampai, saya ulangi lagi. Bahkan untuk memenangkan musuh saja, harus dengan petunjuk Tuhan. Caranya bagaimana? Yeriko dikelilingi, baru bisa roboh. Tuhan punya segala cara, kadang-kadang ini, kadang itu. Tapi harus berjalan, ngikuti Tuhan. Saudara, itu bangsa Israel baru bisa sampai tanah perjanjian. Untuk kita, zaman sekarang orang Kristen sama. Ya, ada 2 pola kehidupan orang Kristen. Ya, Tuhan bergerak di depan kita. Ya, Tuhan bergerak di depan, kita berjalan mengikutinya. Harus seperti itu, saudara. Tuhan yang berjalan di depan, kita yang mengikuti. Tuhan yang menentukan ke kanan atau ke kiri atau maju. Tuhan yang menentukan berhenti dulu, tunggu dulu, atau segera melangkah. Tuhan yang menentukan caranya dikelilingi atau caranya diserang langsung kita. Saudara, kita berjalan kemana kita mau. Ya, saudara, sambil berharap Tuhan akan memberkati kita. Ini yang kedua. Sayangnya seringkali, saudara jujur, seringkali kita itu maunya bukan berjalan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tunjukkan. Kita itu maunya seringkali kita berjalan, Tuhan disuruh ngikuti aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Lalu kita ngomong, tolonglah aku Tuhan, aku mau ini, tolonglah aku, saudara. Jadi kita di depan, Tuhan di belakang. Betul, saudara? Kita yang memberi petunjuk Tuhan, kita yang nyuruh Tuhan, kerjakan ini Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong ini. Seringkali terbalik. Seringkali terbalik. Betul, saudara? Betul, saudara? Saya ajak coba saudara uji. Selama ini, saudara berjalan di depan, Tuhan di belakang, yang disuruh, yang suruh ngikuti, yang disuruh menolong, yang disuruh saja, atau Tuhan yang di depan, kita yang diberi petunjuk, kita yang disuruh oleh Tuhan, kita yang melakukan kehendak Tuhan. Mana yang kita lakukan? Coba maksud saya uji diri. Seringkali kita lupa. Termasuk hamba-hamba Tuhan kadang-kadang bisa lupa. Hari-hari ini karena saya sedang rasa Tuhan bicara banyak seperti ini, saudara. Untuk saya pribadi, hari-hari ini saya banyak, tadi pagi pun masih, saya tersungkur, saya mencucurkan air mata. Karena apa? Ingin Tuhan bersihkan hati, murnikan hati, kuduskan. Hari ini Tuhan terus berkata dengan saya begitu. Sukses itu apa? Seringkali sukses itu kalau aku ingin mencapai ini, tercapai itu sukses. Itu bukan. Sukses itu kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itu sukses. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan sedang didik saya banyak tentang itu.
Semua orang kadang-kadang tanpa terasa kita punya planning sendiri. Kita punya keinginan sendiri. Kita terus jalan terus. Nabrak-nabrak kadang-kadang setengah mati. Lalu teriak dengan Tuhan. Tolong Tuhan, ini Tuhan, ngatur Tuhan. Kita yang menentukan, kita yang mengarahkan Tuhan. Kita yang minta Tuhan kerjakan. Hidupnya setengah mati. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi saudara, hari ini saya ajak. Biarlah Tuhan yang di depan kita. Biarlah Tuhan yang arahkan kita. Apa yang Dia mau untuk hidup kita. Betul? Saudara dengar. Kita ingin mencapai keinginan kita. Berhasil pun. Akan sangat kecil. Terlalu kecil. Dibandingkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kalau kita bisa tahu rencana Tuhan itu jauh lebih hebat. Jauh lebih mulia, jauh lebih dahsyat dari apa yang seringkali kita perjuangkan sendiri. Enggak akan rugi. Tapi banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan besar, kadang-kadang lupa. Saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan ingatkan terus. Doakan saya juga terus untuk begitu. Jangan saya itu punya planning, ingin ini dan itu. Enggak. Supaya saya bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya, keluarga saya, gereja ini. Supaya bisa peka apa yang Tuhan inginkan, ya apa yang menjadi petunjuk Tuhan, ikuti saja Tuhan. Dan kalau kita lakukan seperti itu, gak pernah bisa gagal, gak bisa kalah. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang membawa kita pada keinginannya yang besar, yang mulia, yang hebat, yang luar biasa. Saja coba uji. Apa yang saudara perjuangkan? Jadi banyak doa saya pribadi, Tuhan, biarlah aku mencapai apa yang Kau inginkan dalam hidupku. Biarlah aku melakukan apa yang Kau ingin aku lakukan. Benar saudara? Terus. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu. Ke tahun. Waktu belajar gitu. Ada banyak petunjuk Tuhan. Ada banyak rema. Waktu lakukan seperti itu. Penyertaan Tuhan itu nyata. Malah saya yang ikut masuk dibawa oleh Tuhan. Karya Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Dan gak bisa gagal kalau Tuhan yang berjalan di depan kita. Boleh ada Goliat. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang ahlinya kalahkan Goliat. Boleh ada kebutuhan yang sangat besar. Tapi kekayaan Tuhan melampaui semuanya kebutuhan kita. Itu namanya sukses. Itu namanya berhasil. Kita itu milik Tuhan. Kita itu sudah jadi budak dosa sebelum sejak lahir. Kita itu sudah dibeli oleh Tuhan. Lunas, bukan milik kita. Kita itu milik Tuhan. Dia mau pakai apa, hidup kita itu haknya Tuhan. Tapi dengar sekali lagi. Kalau justru kita ikuti kehendak Tuhan, justru kemuliaan, justru perkenanan, justru kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Berjalan saudara. Tangkap juga apa yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Tahun ini, tahun global blessing. Tangkap. Saudara, tangkap. Tiap minggu ada firman Tuhan. Itu rema. Tangkap saudara. Apa yang Tuhan katakan. Tiap hari saudara minta petunjuk Tuhan secara pribadi. Tuhan dulu. Apa yang harus kulakukan. Dan kalau saudara punya kehidupan doa seperti ini. Itu kehidupan doa yang luar biasa. Itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Dan anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan contoh saudara. Saudara lihat gereja kita. Saya bersyukur sejak awal itu begitu saudara. Kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara dengar, sejak awal gereja kita adanya apa? Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Saya tidak pernah punya ingin jadi pendeta. Daging saya saja enggak mau. Enak jadi pengusaha daripada pendeta. Betul? Saya itu bergumul lama saudara. Untuk menerima panggilan Tuhan. Sampai satu hari Tuhan berkata,
Apa engkau mengasihi aku? Saya berkata, aku mengasihimu Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku sekarang perintahkan engkau ini. Kenapa kamu tidak mau? Baru saya sadar. Sama. Jadi kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Saya jadi pendeta. Gereja ini ada kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Betul? Terus saya mulai pelayanan di rumah 5 orang. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang punya kehendak. Hanya 2-3 bulan sudah penuh. Lalu cari tempat. Tuhan tunjukkan depan Adem Ayem milik Pak Cipto Ilambang. Ditawarkan, saya enggak berani. Belum pernah melayani kok. Mau dipinjami rumah. 3 lantai. Sudah full AC. Jalan Slamet Riyadi, jalan utama. Saya malah enggak berani. Pertama enggak saya terima. Saya mau pulang. Sudah pulang tengah jalan. Tuhan berkata, kamu minta tempat yang lebih besar. Karena di rumah saya sudah enggak cukup. Sekarang diberi yang besar kok enggak berani. Lah bagaimana Tuhan itu bisa menolong? Minta yang lebih besar, diberi yang lebih besar, enggak berani. Saya sadar baru saya terima. Situ. Lalu saudara masih ingat gedung Biskup Setar? Bukan kita enggak punya uang. Kita sudah enggak berdaya. Tapi Tuhan berkata, beli, aku yang mengadakannya. Aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Beli. Itu Tuhan, bukan kita. Ya sudah, Tuhan beli, ikut aja. Tuhan yang buka jalan. Betul? Konferensi gereja sel internasional. Tuhan yang nyuruh, buat konferensi internasional. Saya berkata apa? Tuhan, bahasa Inggris saja nggak bisa kok internasional. Tapi Tuhan yang ngomong. Itu Cesar Castellano juga nggak bisa bahasa Inggris. Saya yang bisa nolong dia. Kamu Indonesia juga datang, orang Jepang datang, Australia datang, mana-mana datang. Sama kamu, dia nggak bisa, kamu yang nggak bisa. Tapi aku bisa. Buat. Nah, waktu kita taat, Tuhan yang berkarya. Tuhan yang punya keinginan kok, bukan keinginan kita. Beli gedung ini juga sama. Betul? Bangun ini. Waktu mau bangun, butuh uang, Tuhan berkata, buat stasiun radio. Loh Tuhan, uang untuk pembangunan saja masih belum punya kok. Buat lagi yang baru kan gak masuk akal. Gimana? Untuk bangun saja belum punya uangnya kok. Bangun yang lain lagi, stasiun radio. Tapi Tuhan berkata, bangun. Ya sudah. Kita ikut saja Tuhan yang di depan. Keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Tuhan berkati. Buat lagi, pelayanan televisi. Tuhan, ini gimana? Ini biayanya sangat besar. Bangunan saja belum punya uangnya. Tapi Tuhan yang punya keinginan, kehendaknya dia, kita ikuti saja. Ya Tuhan yang buka jalan. Wong Tuhan yang punya kehendak, kita hanya jadi seperti kacungnya aja disuruh ini. Tapi dia yang berkarya. Betul? Sekolah, SKPNK, STT, semua sama. Tuhan yang nyuruh buka, sekaligus buka banyak, gak masuk akal. Dari playgroup sampai SMA, gak masuk akal. Tapi Tuhan kok. Itu perjalanan gereja kita. Sekarang setelah itu Tuhan berkata, mulai perintisan tempat-tempat yang baru. Belajar seperti anak rawat jawali terbang. Ya sudah, Tuhan yang nyuruh kita ikut aja, selesai. Ya Tuhan yang buka jalan. Maka tadi, ya mulai sekarang ada baru lagi. Di Tangerang mulai ada lagi. Di Sangatta, mulai di Balikpapan. Sedang mulai sudah dirilis. Di Malang minta sudah. Cuman kita belum punya orangnya juga. Ada banyak. Ya ikuti Tuhan aja, selesai. Tuhan berkata ini kairos untuk Indonesia. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setelah Indonesia, Timur Tengah, nanti tanah perjanjian. Baptisan juga sama. Bukan kita. Waktu kita baptisan sana sudah pernah dengar? Ya orang kulit putih, kulit coklat dikirim Tuhan sendiri. Orang kulit hitam dikirim oleh Tuhan sendiri. Orang Yahudi dikirim oleh Tuhan sendiri. Kemarin yang terakhir penglihatan. Tuhan berikan sendiri, Tuhan berkarya luar biasa. Sajak saudara hari ini. Jadilah pendoa sejati. Doa itu saudara ikut Tuhan, petunjuk Tuhan. Itu kehidupan pendoa. Bukan Tuhan suruh ikut kita. Bukan. Tapi biarlah kita ikut. Kehendakmu yang jadi Tuhan dalam hidupku. Keinginanmu yang jadi dalam hidupku. Rencanamu, panggilanmu yang jadi. Tiap orang punya rencana masing-masing. Tapi kalau kita berjalan dalam
rencana Tuhan. Itu sudah Tuhan yang berkarya 100%. Kita hanya jadi orangnya, pegawainya, kacungnya. Tuhan yang berkarya 100%. Kalau kita mau jadi bosnya, kita setengah mati. Kita hanya pengelola. Saya tutup dengan satu kesaksian. Mungkin di grup sebagian sudah ada, tapi saya ingin semua bisa lihat. Baru saja 1-2 hari ini, saudara, ya, yang kita baptis di Sungai Yordan, ya, orang Yahudi itu mulai bersaksi. Dia mulai bersaksi. Kemarin ngirim kesaksiannya. Coba ditayangkan bisa enggak kesaksiannya dia. Lah, saudara yang kita baptis ini, saudara. Ya, dia bersaksi gini. Namanya Ruth. Ya, ini orang tuanya. Ya, dari kesaksian Ruth disampaikan ke Ibu Yulita. Rabi kami, mereka punya rabi. Tidak tahu kalau saya sudah baptis. Saya ingin memberitahu bagaimana baptisan itu benar-benar mengubah hidup saya untuk lebih, ya, membantu, ya, bangsa dia dan juga anak-anak lain, saudara. Nah, saudara, kemarin beberapa minggu yang lalu saya jelaskan orang hidupnya berubah jadi bagus sekali. Sekarang dia mau bersaksi. Lanjutkan. Saya sangat berterima kasih di mana orang tua saya mengizinkan saya dibaptis. Karena mereka itu enggak gampang, saudara. Ada satu hal yang belum saya beritahu kepada kalian, bahwa saya menderita sakit selama beberapa tahun. Dan saat di Sungai Yordan, kami mengamati kalian untuk beberapa saat sebelum saya datang untuk dibaptis. Jadi dia lihat-lihat sebetulnya. Lanjutkan. Waktu itu ibu saya berkata bahwa dia merasa sesuatu di grup Pak Baja, dan ayah saya juga sependapat. Jadi dimulai orang tuanya merasa ini ada sesuatu grup ini. Begitu, saudara. Ya. Mereka mengamati Pak Baja dan grupnya untuk beberapa saat. Lihat dulu terus, ngamati terus. Dan ibu saya berkata, kok rasanya saya merasa dekat dengan grup ini. Ibunya itu di dalam roh sudah merasa, sudah dekat. Lanjutkan. Ibu saya bertanya, apa yang saya rasakan ketika saya melihat grup ini? Saya katakan, saya merasakan sesuatu. Ini ganti rootnya, yaitu kekudusan. Ada kekudusan Tuhan. Ya, dan kesucian datang dari grup ini. Jadi yang dia rasakan ini seperti ada kekudusan, kemuliaan Tuhan, kekudusan. Lanjutkan. Saya melihat ada terang datang dari atas kepala Baja, dan saya melihat terang yang lebih besar melingkupi grup ini. Terang itu sangat kuat dan membuat saya menangis. Jadi pertama dia lihat kekudusan Allah, kemudian lalu dia lihat sinar itu datang. Dan sementara dia lihat, hatinya dijamah Tuhan, nangis sendiri. Lihat itu nangis sendiri. Lanjutkan. Ayah dan ibu saya bertanya, kenapa saya menangis? Ditanya ayahnya, dan kok nangis, kenapa? Saya jelaskan, lalu saya bertanya, apakah mereka juga melihat terang yang sangat besar melingkupi grup ini? Jadi dia melihat terang yang luar biasa, terus ganti tanya ayahnya, karena dia terjamah sampai nangis. Lanjutkan. Ibu saya menoleh, dan dia juga melihat terang itu. Jadi ibunya berkata, dia juga melihat. Ibu saya menyuruh saya segera menuju ke grup ini, karena ibu saya melihat Pak Baja sedang memberikan mikvah. Itu ritual menurut Yahudi, itu bahasanya mereka. Untuk penyucian diri buat pria dan wanita. Kalau mereka nggak pernah boleh, pria sendiri, wanita sendiri. Ini kok jadi satu gitu, maksudnya gitu. Lanjutkan. Kami tahu Baja memberikan mikvah karena Pak Baja sedang dalam air. Tapi kami tak pernah melihat orang memberikan mikvah buat pria wanita dalam waktu bersama. Lanjutkan. Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa bagi keluarga kami.
Jadi bagi dia itu pengalaman yang luar biasa. Sejak itu sebetulnya saya sedikit takut dan grogi untuk melangkah ke kolam. Karena saya tahu ini bukan dengan tradisi mereka. Tetapi ibu saya bilang, kalau kamu mengasihi ayahmu, lakukan, baptis segera. Orang tuanya malah juga menguatkan, lanjutkan. Dan akhirnya saya melangkah untuk dibaptis. Saya akan ceritakan lebih lagi. Saat kita bertemu di bulan Juni nanti, ini pasti atas kehendak Tuhan untuk saya bersaksi apa yang sebenarnya. Maksudnya dia dengar kita Juni mau ke sana lagi, nanti dia akan cerita lebih detail lagi. Tapi saudara, yang saya ingin saudara tangkap, saudara lihat, Tuhan yang berkarya. Kalau enggak akan bisa. Tuhan yang berkarya. Maka coba belajar. Bukan kita berjalan, Tuhan jadi buntut, jangan. Jangan rencana kita, jangan keinginan kita. Tuhan hanya disuruh ikuti, Tuhan hanya disuruh menolong, jangan. Belajarlah, serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Yang penuh kuasa, penuh kasih. Ikuti dia. Lakukan apa yang dia inginkan. Justru kemuliaan, justru kedahsyatan, justru kasih karunia itu luar biasa bisa kita lihat. Amin. Cuma bangkit berdiri. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan. Saya rindu kita akan minta roh doa seperti ini. Saudara akan tahu Tuhan sedang berkarya luar biasa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Jangan pikirkan orang lain. Saat ini belajar saudara berdoa pada Tuhan. Jangan pikirkan apapun saudara. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Bahkan minta roh doa pada Tuhan. Supaya saudara bisa menjadi rumah doa. Seperti pujian tadi saudara. Sehingga saudara dipakai banyak bangsa-bangsa datang kepada saudara. Karena saudara ada roh doa saudara. Jadi rumah doa saudara. Datang pada Tuhan. Mulai berdoa. Minta roh doa. Minta roh doa. Tuhan lihatlah tangan-tangan kami yang kami angkat di hadapan-Mu. Tuhan kami sedang berdoa pada saat ini. Kami tahu ini kairos untuk Indonesia. Kami tahu Tuhan ini kairos untuk gereja-Mu. Kami tahu ini kairos untuk setiap kami.